kita di area Pelanggung Gunung, dan ini kandang yang terletak di kebun. Nah, secara tidak langsung bisa untuk menyuburkan tanah. Terus makanannya juga dari hasil kebun sendiri. Nah, ini dan inilah pohon-pohon buah dari alpukat, kates, jagung, dan macam-macam lainnya. Terus tanaman sayur. Nah, ini ada di dekat kandang ini ada terong. Nah, terong ungu, sangat istimewa. Non kimia. Ini non kimia. Jadi sangat bagus sekali, lihat buahnya sangat lebat. Nah, dan ini dikasih pupuk dari kowe kambing sendiri. Nah, seperti ini. Kenikir. Nah, ini ada kenikir. Terus ini daun apa ini? Untuk Bang pakan. Ini ketela Papua. Juga banyak bergizi untuk kebun, untuk ternak kita kambing. Alhamdulillah kambing tidak memakai makanan selain hijauan sendiri. Inilah proses kita di sini sudah tidak memerlukan rebuisasi karena kita rebuisasi mandiri. Sudah rebuisasi mandiri, sangat istimewa dalam acara penghijauan dan untuk kekuatan sandra pangan kita, untuk ketahanan pangan. Apa saja Pak yang ditanam di sini Pak? Ada kates, pepaya, kenikir, bayam. Nah, ini bayam, ketela, tomat. Nah, ada tomat juga. Nah, lihat buahnya itu. Non kimia. Tomat. Ada sorghum. Ini ya sorghum. Ini ketahanan pangan juga. Nah, ini sebagai contoh untuk rebuisasi. Dan alpukat pada yang atas sudah berbuah, tapi kita masih terus menanam lagi. Nah, itu dari terong juga banyak lagi. Komplit. Cabai sudah ada, yang belum ada tinggal bawang karena tidak bisa di sini karena tidak ada air. Terus kita di sini lihat hijaunya, tanaman tegaan juga ada. Dengan adanya sistem ketahanan pangan yang seperti ini, harapannya ke depan gimana Pak Gilang? Kedepannya kita solusinya untuk pemasaran saja. Ketahanan pangan kita sudah cukup kuat ini. Pemasaran yang istimewa, rabuk sudah bisa bikin sendiri. Yang kita utamakan untuk antara jual beli dari kita produk sampai penjualan, mudah-mudahan bisa sinkron, hasilnya lebih bagus. Terkait dengan pembinaan dari pemerintah kepada petani, ini harapannya seperti apa Pak Galang? Harapannya ini dari pemerintah agar bisa untuk mencontohkan ketahanan pangan kita tumpang sari ya. Iya, saat ini tumpang sari kita. Ada ketela pohong. Pemerintah ya harus ada bantuan lah minimal untuk para petani yang ada di Tanggung Gunung khususnya, karena airnya kan di sini kan susah ya. Airnya kan susah. Untuk pengairan kita susah. Kita bisa ada itu dari sumber mata air paling bawah sana dengan ketinggian hampir 70 meter Pak Galang. Nah, itu kalau pemerintahan bisa mengusahakan menaikkan. Nah, kita bisa pakai alat hipro atau pakai pompa yang pakai solar cell. Ya, mudah-mudahan bisa untuk petani kita supaya terrealisasi air dengan cukup. Untuk ketinggian seperti itu, andaikan kita menggunakan pompa hidram apa bisa Pak? Pompa hidram bisa, tergantung
diameter pasokannya airnya. pipa. Dari bawah besar, kecil, yang penting setiap hari 24 jam non-stop itu kan. Oh, berarti itu tanpa menggunakan energi listrik, Betul sekali. itu bisa menaikkan air. Bisa sampai kalau nggak salah sampai 100 meter juga bisa, asal tidak lurus ya. Kan Gelosor. glosor. Nah, itu kan ketinggian 100 meter pun bisa. Tapi ya aku itu tinggal airnya itu kekuatannya harus dibendung. Oh, bukan seperti itu. Terus untuk dengan adanya inovasi, penemuan-penemuan seperti itu sejauh ini yang Pak Galang ketahui, apa tindakan pemerintah terhadap petani itu sendiri? Pada penemuan itu sudah lama sekali ya. Kami dari petualangan sudah bisa membuat. Harusnya dari pemerintah itu bisa ngasih contoh yang lebih. Tapi sementara ini aku lihat belum ada tindak lanjut pemerintah untuk petani yang arahnya ke pompa hidram non Listrik. listrik ya. Oh, iya. Selama ini belum ada. Tetapi kalau kita telusuri Pak Galang, dengan adanya bantuan-bantuan pemerintah seperti itu, yang patut kita salahkan itu petaninya yang tidak kreatif atau memang keberadaan pemerintah ke bawah ini kurang. Menurut Pak Galang sendiri gimana? Kalau menurut saya yang kurang itu dari pemerintah yang ke bawah ya. Mungkin ini ada secara media penyalurnya itu yang kurang siap, atau dari pemerintahnya yang kurang siap untuk mediasi sama Petani. Oh. Nah, Berarti kalau seperti itu, peran serta PPL dalam bidang pertani ini menurut Pak Galang kurang untuk bisa terjun. Nah, harapan Kurang kedepannya seperti apa Pak terkait dengan Harapannya- PPL itu sendiri? harapannya dari pemerintah ini harus turun sendiri ke petani yang sering-sering atau tahu keluhannya, minimal bisa membantu. Berarti memberi penyuluhan-penyuluhan Pak ya? Betul sekali. Itu secara garis besar harus bisa memberi penyuluhan dan solusi untuk petani supaya maju untuk ketahanan pangan. Khususnya dari pemerintahan, dan ini sudah dirasai dari Pak Prabowo untuk presiden kita, untuk ketahanan pangan harus siap. Berarti pemerintahan harus mendukung 100% untuk ketahanan pangan dari petani. Terus terkait dengan kategori ketahanan pangan itu sendiri Pak, itu cakupannya apa saja Pak? Selain jagung, padi, atau singkong, apa ada komoditas lain yang menjadi prioritas? Ini dari talas bisa, talas, Oh ya, ketela jalar oh ya. itu juga bisa. Masih banyak lagi yang untuk ketahanan pangan. Yang utama ini yang produknya bagus, talas, ketela jalar, sorghum. Ini jangan lupa sorghum itu bagus sekali. Gizinya juga oke, kandungannya, penanamannya juga enak. Terus ini pupuk juga sedikit. Sayang sekali kalau kita ada penyuluhan yang lebih istimewa, insya Allah bisa maju. Terkait dengan kemajuan itu sendiri Pak Galang, karena untuk sorghum ini kan belum memasyarakat. Terus harapan ke depan pada pemerintah dengan adanya kita memulai untuk menanam sorghum ini, gimana untuk bisa menjadi kapasitas yang besar yang mampu menjadi ketahanan pangan dan menjadi ekspor kita demi kesejahteraan petani di Tulungagung Selatan. Ini harusnya pertanian khususnya untuk Tulungagung harus memberi solusi, memberi penyuluhan, kalau bisa menampung atau bisa tuh ada proyek yang dengan swasta bisa bergandeng untuk menampung dan memberi solusi agar sorghum bisa ditanam merata. Karena sorghum itu sangat kuat sekali, selain padi, sorghum juga untuk ketahanan pangan. Terkait dengan sorghum Pak, ini sedikit menyinggung Pak. Untuk penanaman sorghum ini sendiri usianya itu gimana? Terus ini sorghum ini bisa
setelah mati bisa tumbuh kembali atau harus menanam kembali? Nah, untuk sorghum kita menanam dari biji kurang lebih untuk panen 30 hari insya Allah tiga bulan ya, Iya, 3 bulan itu sudah panen. Dan kita panen bisa ditebang, bisa diambil buahnya juga bisa. Kalau ditebang pun bisa tumbuh lagi. Keistimewaannya berarti sorghum itu manak sekali terus, Pak, ya? ya sekali tanam bisa tumbuh lagi. Oh, berarti Keistimewaannya itu kita dengan adanya sorghum ini bisa menaruh harapan besar terhadap pemerintah, Pak Galang, ya? sangat sangat mendukung sekali, sangat besar sekali manfaatnya untuk masyarakat dan pemerintah. Sorghum sangat istimewa dan bermacam-macam jenisnya sorghum. Nah, jenis contoh seperti ini yang putih kan ini seperti padi putih nih. Ini rasanya seperti beras juga. Yang atas ini merah. Yang merah itu seperti ketan. Nah, seperti ketan. Jadi bervariasi. Kalau tidak salah ada sekitar 22 sekian lah kurang lebih. Banyak jenisnya sorghum. Oh iya. Dan itu semua dapat dikonsumsi dengan sangat bagus. Iya, terima kasih. Non kolesterol ya, juga. Betul. Terkait sorghum di Tanggung Gunung ini sebenarnya kan banyak potensi sekali, Pak. Termasuk tanaman kelor atau yang nama kerennya apa gitu nih. Wes pokoknya ngono kae ngono wae nggih. Lah ini banyak sekali tapi dari pemerintah ini belum punya keinginan untuk melirik, Pak. Padahal ini bisa menjadikan income harian bagi masyarakat tani di wilayah selatan. Ini untuk solusinya, Pak Galang. Ini seharusnya pemerintah tindakannya seperti apa? Harusnya pemerintah memberi ruang dan memberi penyuluhan masalah dengan tanaman Morinaga, moringa, nah itu moringa moringa atau itu kelor. kelor itu untuk ekspor juga sangat bagus. Sudah seperti kita ketahui di Blora dan di Bu Risma juga menikmati dari tehnya kelor, itu sangat istimewa. Diseduh untuk kesehatan juga bagus. Harusnya pemerintah memberi solusi atau memberi apresiasi, paling tidak bisa menampung atau memberi jalan, memberi jalur ke penyalur minimal itu, karena ini sangat istimewa sekali. Ditanam di pekarangan rumah juga bisa, di kebun juga bisa, dan sangat menjanjikan sekali. Di sayur juga enak. Jadi itu sangat membantu sekali untuk petani kelor. Berarti mampu untuk menambah pendapatan petani, Pak, ya? Sangat mampu sekali, sangat meningkatkan sekali. Jadi saya berharap pemerintah bisa memberi ruang penyaluran atau memberi masukan dari petani-petani agar menanam kelor ini dengan cara yang baik, begini gitu. Harusnya turun tangan ini karena memberi pendapatan untuk pemerintah dan petani itu sendiri. Berarti manfaat dari kelor itu sendiri sangat luar biasa, Pak Galang, ya. Selain untuk bisa dijual, dikonsumsi, juga bisa untuk parit sebagai bentuk reboisasi untuk penahan kikisan tanah, Pak, ya. Sangat Terus andaikan kami ini sebagai petani, andaikan berharap pada pemerintah untuk adanya apa itu studi banding atau pelatihan pengolahan ataupun bahkan sampai belajar ekspor, itu bisa dimungkinkan apa tidak, Pak Galang? Itu tergantung pemerintahannya sendiri. Harusnya bisa. Kenapa di kabupaten yang lain bisa, di sini tidak bisa? Harusnya bisa. Tinggal kita memberikan edukasi kepada masyarakat atau penyaluran untuk banding di kabupaten yang lain yang sudah bisa mengekspor. Nah, harusnya begitu. Tinggal pemerintahnya mau apa tidak. Tapi aku berharap pemerintah yang akan mendatang ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Amin, 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 amin. Terima kasih untuk Pak Galang.
Di kesempatan sore hari ini semoga harapan-harapan petani ini bisa jenengan bawa ke depan pada pemerintah baik kabupaten, provinsi ataupun pusat, bahwasanya di wilayah selatan ini menyimpan ribuan potensi untuk peningkatan kesejahteraan petani, baik itu untuk pendapatan harian, bulanan ataupun tahunan. Begitu Pak Galang ya. Betul sekali. Terima kasih. Semoga petani di wilayah selatan bisa meningkatkan kesejahteraan dan dibantu dari pemerintah. Semoga lebih baik lagi. Terima kasih Pak Galang untuk waktunya di sore hari ini. Sama-sama. Semoga semuanya akan menjadi sejahtera. Amin. Demikian Amin. Para saudaraku, petani-petani milenial, petani Nusantara, kami melaporkan dari Petak 78, KRPH Kalitalun, RPH Campur Darat, BKPH Blitar. Semoga ke depan kita semuanya mampu menjadikan lahan pertanian sebagai ketahanan pangan sekaligus reboisasi yang kita adakan, yang diadakan oleh Ganesha Petualang, ini akan menjadikan wujud nyata bahwa kita benar-benar peduli terhadap lingkungan. Salam Bumi Lestari. Lestari.